Assalamualaikum. Kita nggak mungkin lah sama-sama aja tuh ya. Lu banget sih lu bertiga. Gue sumpahin lu bisulan ya. Waalaikumsalam. Nah, kan enak gitu jawab salam. Tapi coba lu bertiga fokus lo. Tapi kan gua di sini tuh sebenarnya buat salah satu project. Projectnya itu tentang kita bakal ngebuat salah satu film dokumenter. Nanti dulu project-project SD-nya. Lu nggak lihat, kita ini lagi banyak tugas, kocak nih, lo lihat ya. Nih, Tugas lihat pakai mata kepala lo. Lihat. Sebanyak ini, nanti dulu nggak sih? Masih mau lu tambahin? Stop dulu ya. Iya, gua tahu lu pada sibuk. Cuman ini lu pada heran gak sih? Kok ada ya sekolah yang di pinggir jalan tapi dia tuh sepi. Tapi kan itu tuh di jalan lintas, jalan kota, kok bisa sepi? Gua aja heran. Masa lu gak pada tertarik sih? Ayolah, sama-sama. Kalau menurut lu gimana, Kak? Oke gak? Kalau gue sih oke-oke aja. Tapi coba lihat beritanya emang kayak gimana? Coba lu baca. Di halaman depan nomor 1 itu ada ngebahas SDN 1 Tempat Karai. Dan itu menurut gua sangat-sangat prihatin sih. SD Negeri 1 Tebat Karai. Siswanya cuma 27. Ini satu sekolah? Coba lihat. Jumlah seluruh siswanya cuma 27. Ini lo yakin cuma 27 orang di satu sekolah loh? Tapi kok bisa ya? Satu sekolah cuma 27 siswa. Sedangkan kata Furkon tadi, sekolahnya aja di pinggir jalan loh. Terus ini nih, katanya ada kurang lebih 400 kakak. Tapi yang sekolah di SD itu cuma 27 orang. Gak masuk akal gak sih? Iya, kok bisa sedikit itu maksud gua. Nah, makanya itu gua tuh pengen ngajak kalian bertiga, ya kita sekelompok lah. Kita tuh bakal bikin project sekolah ini tahu. Dan kan kalau masyarakat tahu tentang ini mungkin dia bakal lebih aware, mungkin dia akan lebih tahu gitu. Makanya gua harap sama kalian bertiga, ya sebagai kru gua lah. Gua pengen ya kalian menyempati punya waktu luang buat film dokumenter ini. Gue bisa jadi kameramen, Karina jadi voice over, editingnya mungkin Adesti sama Miwa. Bisa kan? Sehari doang aja. Kita sama-sama pergi ke Payang, kita liputan, baru deh kita eksekusi, kita up di sosial media. Keren nggak? Gimana? Lo sepakat gak? Sepakat aja sih. Kalau lo sepakat gak? Yaudah deh, sepakat aja. Yaudah deh, selesai gitu kita bertiga Sepakat. Di jantung Kabupaten Kepahyang, di tengah keindahan alam kota Bengkulu, terdapat sebuah lembaga pendidikan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan perjalanan masyarakat setempat. Sekolah Dasar Negeri 1 Tebat Karai, sebuah sekolah yang bukan hanya sekedar tempat belajar, tapi juga merupakan saksi bisu dari perjuangan, harapan, dan cita-cita generasi muda di kawasan ini. Dengan latar belakang pegunungan yang hijau dan udara yang segar, SD Negeri 1 Tebat Karai telah melahirkan banyak anak bangsa yang siap untuk menggenggam masa depan. Di sini, bukan hanya pelajaran yang diajarkan, tetapi juga nilai-nilai kehidupan, kebersamaan, dan semangat untuk terus maju. Meski tantangan selalu datang. Akan tetapi, ada satu permasalahan serius di sekolah ini, yaitu sekolah ini terpinggirkan, dengan total hanya 27 siswa yang tersebar di setiap kelas. Fasilitas yang ada di sekolah ini sebenarnya cukup memadai. Ruang kelas yang layak, peralatan belajar yang memadai, bahkan program-program pendidikan yang menjanjikan. Namun,
Meskipun segala sesuatu tak sudah disiapkan, jumlah siswa yang datang tetap minim. Lalu, apa sebenarnya terjadi di balik sepinya sekolah ini? Ibu Ernawati mengajar di sini dari tahun 2005. Berarti kalau sudah tahun 2005 sudah hampir 19 tahun mengajar di sini. Dari dulu sampai sekarang. Nah, sekarang makin menipis muridnya itu dikarenakan karena KB itu memang berhasil ini. Kalau Ibu lihat di Posyandu, kami cari-cari murid ya. Memang di Posyandu itu juga dikit calon siswanya juga dikit. Seperti untuk tahun depan itulah sudah kami survei. Nah, itu muridnya sekitar 6 atau 7 orang. Dan di balik angka-angka yang rendah, tersembunyi sebuah kisah yang lebih besar mengenai tantangan pendidikan di daerah ini. Kalau untuk hal bertanya nih, kenapa murid di SD Negeri 01 Tebet-Karai sedikit? Yang pertama, yang paling utama itu yang pastinya di sini anak kecilnya yang memang sedikit. Artinya pada saat sudah usia yang sudah layak menikah itu sudah menikah, dia jarang yang tinggal di desa ini. Jadi dia biasanya tidak di desa ini. Jadi lebih banyak yaitu orang tua yang di sini seperti nenek-neneknya, kakek-kakeknya atau ibu dari anak itu. Ataupun kalaupun ada, memang jumlahnya biasanya tidak lebih dari 10 per angkatan atau per tahun di setiap tahunnya. Tentunya solusi yang saya bersama-sama dengan rekan-rekan guru, yang pertama kami membangun dulu hubungan baik kami dengan komite, melalui komite dan orang tua siswa. Itu yang pertama. Kemudian kami membangun program-program yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada orang tua yang lain untuk mempertimbangkan lebih memasukkan sekolah anaknya untuk bersekolah di sini. Contoh-contoh program yang sudah kami laksanakan itu saya mengutamakan 3, yaitu anak bisa membaca, sholat, dan mengaji. Kemudian bukan hanya itu, kami juga mencoba menggali potensi-potensi siswa kami yang mungkin yang bisa kami kejar untuk menambah ataupun memberikan prestasi untuk sekolah kami sendiri. Meskipun begitu, perjuangan di SD Negeri 1 Tebet-Karai belum selesai. Walau jumlah siswa tetap terbatas, semangat untuk memberikan pendidikan yang berkualitas tak pernah padam. Mereka tahu, meskipun hanya sedikit anak yang hadir, mereka adalah bagian dari masa depan yang harus diperjuangkan. Terakhir, pesan saya kepada Dewan Guru, tentunya mari kita bersama-sama membangun sekolah ini, tetap semangat, tetap konsisten dengan apa yang menjadi program dan tujuan kita ke depannya. Semoga dengan kita terus konsisten, kemudian mau belajar, berkolaborasi, berbagi, insya Allah ke depannya sekolah kita ini akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk siswa-siswa saya terus menekankan untuk selalu rajin belajar, semangat, terus tingkatkan akhlak, budi pekerti, jangan tinggalkan sholat, selalu utamakan kejujuran dimanapun berada. Epilog ini bukanlah akhir, melainkan sebuah titik awal dari perubahan yang terus berkembang. Di balik kesulitan dan keterbatasan, ada semangat yang tak pernah padam untuk terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik bagi setiap anak di desa ini. Karena, seperti yang kita ketahui, masa depan dimulai dari langkah pertama yang diambil hari ini. Agar Zidan makin semangat sekolah. Hai, perkenalkan nama saya Bunga. Saya semangat untuk sekolah. Hai, nama saya Anggun. Saya semangat sekolah. Hai, nama saya Zahra. Saya semangat sekolah. Saya Aleha Miranti, Kepala Sekolah SD Negeri 01 Tebet-Karai. Saya yakin dan percaya saya bisa membawa
SD Negeri 01 Tebet Karai menjadi lebih baik dan lebih maju daripada saat ini. Semangat!